Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini adalah malam Sabtu. Sebagaimana kita sampaikan di grup bahwa yang belum mendapatkan surat pengantar ini ya, surat pengantar yang kalian pegang itu nanti tolong diisi nanti gitu ya. Dan juga nanti ada satu lembar lagi yang belum difotokopi ya, karena ini harus ke print dulu dengan CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Itu nanti diisi di rumah masing-masing ya. Dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan nih biar sama-sama paham ya, bahwa yang melalui PMAG, data yang di PMAG ini S1 ini, data S1 atau sarjana S1. Ini jumlahnya ada 283 orang sarjana yang S1 ini. Belum yang D3. Ya kan? Belum yang D3. Nih, ada dari jurusan akuntansi, ada dari ekonomi, ada elektro, informatika, dari pendidikan agama Islam, ada dari pendidikan, dari administrasi, ada matematika, kesehatan, hukum, teknik informatika, ada teknik, ada kimia, dan lain sebagainya. Ini jelas datanya. Kita punya ini datanya. Ini yang terdata, yang ikut serta di sini. Nah ini yang data umum SLTA yang terdaftar di sini, datanya ini jelas ini ada. Ini jumlahnya 5.797. 5.797. Ini dari berbagai macam jurusan. Ada yang dari SMK, sekolah kejuruan, ada yang dari SMU umum ya, ada yang dari MAN, madrasah aliyah, bahkan ada juga yang dari pondok pesantren. Ini yang datang dan pergi di Persatuan Masyarakat Asli Gusuran di sini. Ini datanya ini. Ini data yang kita miliki. Ini asli nih. Ya. Kemudian ini yang data yang bisa dikatakan terbaru kemarin ya. Ini jumlahnya, ini dari D3 S1, ini jumlahnya 589. 589 ya. Ini yang baru, ini yang terbaru. Nah, kalau dijumlahkan ini 5.797, ini 200 berapa tadi? 283. Udah berapa tuh? Udah 8 ribuan. Ya, 9 ribuan, ya 9 ribuan nih. 9 ribuan. Ditambah dengan ini jumlahnya 589. Udah berapa tuh? Ya kan? Hampir 10.000. Ini hampir 10.000. Berapa yang sudah terekrut selama pergerakan PMAG itu? Yang terakhir terekrut kemarin itu baru 6 orang. Yang di forklift itu kan? Forklift. Yang lain belum. Banyak yang belum. Tapi yang di sini sudah banyak yang diterima nih. Ada yang di Krakatau Pusko, ada yang di Krakatau Steel, ada yang di Krakatau Nippon, ya, di Power Steel, ada yang di Osaka dan sebagainya. Di sini banyak. Ini data ini. Tapi juga ada juga yang belum. Ini. Tapi data ini tidak termasuk yang di sini. Ini baru. Nah, kalian juga yang terbaru. Yang terbaru itu yang dalam HP kita itu berapa? 280 ya? 280. Yang belum di-print tuh, yang belum di-print masih di HP. Jadi kalau kita kumpulkan semua itu kurang lebih sekitar 11.000 orang. Nah ini kalau kompak tuh masyarakat Cilegon kompak mencari atau meminta dipekerjakan, ini sangat luar biasa.
ya kan? Tapi itu juga merupakan apa ya, hal informasi yang kurang baik juga bagi Cilegon, bagi industri tentunya ya, bagi industri tentunya ya. Nah, sementara dalam perundang-undangan kita, ini biar paham, dalam perundang-undangan kita itu pasal 30 itu adalah terkait dengan apa? Pertahanan negara. Tiap ayat 1 mengatakan pasal bab 12 pertahanan negara itu pasal 30 ayat 1 dikatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara. Kita ini wajib membela negara. Wajib membela negara. Artinya wajib menjaga keamanan dan kenyamanan dalam hidup bernegara. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai asli warga negara Indonesia, kita dilahirkan, dibesarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita wajib mempertahankan kemerdekaan, itu wajib kita. Apapun, tidak ada urusan dengan siapapun, dengan penjajah, karena kita adalah warga negara Republik Indonesia dan wajib cinta tanah air. Pada ayat yang kedua dikatakan di sini, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Nah, diatur undang-undang pembelaan negara itu, ya kan? Diatur tuh. Tapi yang jelas setiap warga negara itu berkewajiban untuk membela negara, mempertahankan negara dengan caranya kita sebagai warga negara. Ya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam lah. Ada yang usaha, ada yang petani dan sebagainya. Itu dalam rangka menjaga negara. Karena negara itu juga berbicara masalah ketahanan. Nah, ketahanan itu ada ketahanan pangan, ya kan? Ketahanan pangan. Ada itu ya. Nah, pada bab yang ke-13 itu untuk menjadikan negara ini kuat, maka negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pengajaran. Itu wajib tuh. Sampai dalam perundang-undangan yang baru itu dikatakan, peraturan yang baru dikatakan ada istilah pendidikan 9 tahun, wajib pendidikan itu, program. Nah, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran itu transfer knowledge, ya. Pengajaran itu transfer knowledge, pengetahuan. Jadi setiap orang tuh wajib memberikan pengetahuan tuh. Wajib menyampaikan, ya kan? Menyampaikan ilmu apa? Ilmu pertanian, ilmu ketahanan, ilmu ekonomi, ya kan? Ilmu agama, tentang masalah hukum, tentang kewajiban-kewajiban terhadap negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik. Itu berkewajiban tuh. Karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Pengajaran ya. Pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Itu ya. Kalau pendidikan itu membuat apa? Peradaban, identitas, ya, kepribadian, itu pendidikan. Kalau pengajaran kemampuan EQ, berpikir. Itu ya. Transfer knowledge namanya itu. Pemerintah, ayat keduanya dikatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nah, ada pendidikan ada tahap pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan atas, ya kan? Masing-masing banyak ada polanya, ada mata pelajarannya, ada kurikulumnya, itu ada itu. Semua itu menuju pada apa? Kebangsaan, ya kan? Ketanah airan, perekonomian, ketahanan, ya, sosial masyarakat, hukum ketatanegaraan, itu diajarkan di situ dalam pendidikan tuh, ya. Itu kewajiban negara. Jadi semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Semua warga negara wajib membela negara ketahanannya itu ya. Pada pasal yang ke-32 dikatakan di sini pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu apa? Seperti apa? Seperti berbahasa nasional, ya kan? Berbahasa Indonesia itu dipertahankan bahasa Indonesia itu. Yang dirubah-rubah jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, walaupun bisa, tetapi itu bukan bahasa nasional, itu bahasa internasional untuk komunikasi, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang dan lain sebagainya itu kita boleh, ya, mempelajari itu, tapi tidak boleh dijadikan sebagai bahasa
nasional, karena negara bahasa kita bahasa Indonesia. Nah, pemerintah memajukan kebudayaan nasional, ya. Ada kesenian, ya kan? Ada seni bela diri, ya kan? Ada olahraga dan sebagainya. Itu kaitannya dengan masalah apa? Kebudayaan. Karena itu membangun kebudayaan, sense of terhadap negara, pemilikan terhadap negara, budaya itu, budaya nasional itu, ya. Nah, kemudian selain itu kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini apa? Kaitannya dengan hidup, taraf hidup, kesejahteraan, ya kan? Perekonomian. Nah, maka diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 atau bab 14, ya. Kesejahteraan sosial ini diatur dalam pasal bab 14 pasal 33, yaitu dikatakan dalam ayat pertama, perekonomian disusun dengan sebagai usaha, ya, bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ya kan? Kekeluargaan. Jadi tidak boleh kita usaha sendiri tanpa melibatkan orang lain, hasilnya tidak memberikan kepada orang lain, ya kan? Tidak memberikan bantuan pada orang lain, maka negara itu membuat satu aturan. Tentang apa? Aturan terhadap kekeluargaan itu apa? Tenggang rasa, mengajak, melibatkan, ya kan? Kalau keluarga itu berarti kan orang sekitar tuh, orang-orang yang dekat dalam satu rumah. Nah, ya, satu rumah atau satu wilayah atau satu daerah, ya kan? Seperti Cilegon nih, namanya Cilegon ini adalah kota madya. Nah, kekeluargaan yang dimaksud itu adalah satu wilayah itu. Tidak boleh ada yang tidak bekerja, tidak makan, ya kan? Tidak bisa hidup, tidak hidup sendiri, nggak bisa. Harus berserta bersama-sama dengan orang lain, dengan apa, sesama warga Cilegon tuh harus saling bantu, nggak bisa berdiri sendiri itu, ya. Nah, cabang-cabang produksi pada ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi yang apa namanya, kekuasaan negara atau cabang-cabang produksi yang di dalamnya untuk menangani, ya, hidup orang banyak. Orang banyak itu artinya apa? Masyarakat, keluargaan tadi itu, ya. Seperti apa? Air. Seperti apa? Tanah. Seperti apa? Udara dan lain sebagainya. Itu adalah hak hidup orang banyak. Orang banyak kita akan bergantung pada itu, pada air, ya kan? Pada tanah akan bergantung pada itu, pada udara. Semua manusia harus menghirup udara segar, udara yang jernih. Semua orang butuh air minum, untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk bersuci, ya kan? Semua orang butuh itu. Maka tidak boleh dikuasai oleh pribadi, orang per orang. Itu tidak boleh. Seperti apa? Laut. Seperti apa? Danau, ya kan? Itu hak orang banyak. Kali, ya kan? Atau sungai. Itu nggak boleh dikuasai sendiri itu, kecuali got, ya kan? Bisa aja Bang Got memiliki sendiri untuk buangan air dari rumah tangga. Ini yang kaitannya dengan hidup orang banyak. Ketika itu tidak dimelihara atau tidak dipelihara oleh negara, maka itu akan berdampak pada apa? Ke permasalahan atau bahaya bagi orang banyak. Maka negara lah yang bertindak, yang menguasai atau yang mengatur atau yang mengurus, ya. Pada pasal ketiga atau ayat ketiga, ya, pada ayat ketiga yang dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya terkait dengan masalah air, terkait dengan masalah tambang, terkait dengan masalah udara, itu dikuasai dan dikelola oleh negara. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Wilayah. Maka ada di dalam aturan negara kita ini ada istilah kedaulatan wilayah, ya kan? Kedaulatan negara, kedaulatan wilayah. Ketika bicara kedaulatan wilayah berarti ada kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu terlibat di dalamnya.
terlibat di dalamnya untuk pemeliharaan dan menjaga serta memanfaatkannya itu harus terlibat, ya kan? Makanya dasar perekonomiannya berdasarkan kekeluargaan, semua terlibat dan dilibatkan, tentunya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh orang per orang, ya kan? Kalau kemampuannya sebagai administrasi, kemampuan sebagai komunikasi, kemampuan sebagai pembuatan pelaporan akuntansi keuangan, rugi laba, ya kan, perpajakan, ya kan, operator alat, mesin, ya kan, ekspor impor, itu kan, pergudangan, itu pemeliharaan, ya kan, pertamanan dan sebagainya, itu harus dilibatkan semua masyarakat itu di situ tuh, karena yang namanya perekonomian itu diatur oleh negara dan sifatnya kekeluargaan, kebersamaan. Tidak bisa berdiri sendiri itu. Nah, kemudian dalam pasal 34-nya dikatakan fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Fakir miskin, ya, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya orang-orang yang tidak punya kemampuan dan keahlian, keterbatasan fisik, ya kan? Fisiknya nggak kuat, nggak punya kemampuan keahlian apa-apa, ngomong dia nggak bisa, berpikir nggak bisa, ya kan? Taruhlah orang-orang yang di jalan-jalan tuh, orang-orang yang gila, ya orang gila itu, yang nggak pakai pakaian itu, ya kan? Nggak pakai baju, nggak pakai celana, ada, karena dia nggak bisa berpikir kan? Sudah otaknya udah blanks, ya kan, otak blank. Itu dipelihara oleh negara, maka ada dinas sosial, ya kan? Ada dinas sosial, artinya dinas pendidikan, dinas sosial dan lain sebagainya itu kan butuh bayar, butuh dibayar, butuh uang, butuh biaya, ya kan? Nah, biaya itu didapatkan dari produksi, pemanfaatan kekayaan alam tadi itu, ya kan? Selain itu pendapatan negara itu, pendapatan daerah itu juga bergantung pada keterlibatan rakyat, keterlibatan masyarakat, keterlibatan warga. Seperti apa? Seperti kalian ini, ya kan? Seperti kalian, seperti kita ini, ya kan? Setiap pribadi itu wajib membantu, mempertahankan, mengembangkan pertumbuhan perekonomian dan menjaga keamanan negara. Itu wajib, ya kan? Membantu negara bidang apanya? Bidang ekonomi. Bagaimana cara membantu negara dalam bidang ekonomi? Pendapatan negara, pendapatan daerah. Negara telah menentukan apa yang disebut NPWP. Apa NPWP itu? Nomor wajib pajak. Kaitannya dengan individu. Kaitannya dengan usaha. Ya kan? Kalau usaha atau perusahaan, maka tadi itu kekeluargaan. Tapi kalau individu pribadi, ya, individu atau pribadi itu pun berkewajiban juga. Maka setiap pribadi wajib juga apa? Membantu negara, membantu pendapatan negara, membantu pendapatan daerah lewat apa? Aktivitas. Kalau kalian itu bekerja, punya pendapatan, ya kan? Punya pendapatan, terus punya pekerjaan tetap, mendapatkan sesuatu, ada kewajiban untuk membantu negara lewat pajak NPWP. Tuh, maka dipotong kan? Ada keterangannya. Ini wajib pajak, ada pajak pribadi, pajak penghasilan. Itu kan itu ya, ini harus dipahami. Tetapi apabila warga negara itu, penduduk itu tidak bekerja, maka negara wajib menggunakan apa? Pasal 34. Apa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara, ya kan? Nah, kalau kitanya ini miskin semua, kitanya fakir semua, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, maka negara wajib memberikan jaminan hidup.
jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ya kan? Itu. Nah, tetapi kita sebagai warga negara yang berpendidikan, yang berpengetahuan, kita bukan berarti tidak mau seperti itu, tapi kita mau membela negara, membela daerah kita dengan memberikan bantuan pajak pribadi atau pajak penghasilan. Lewat apa? Kita ikut serta dalam bidang ekonomi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan negara kita. Maka kita ini akan melamar bekerja itu dalam rangka apa? Dalam rangka satu, mengurai kemiskinan dan mengurai kebodohan. Yang ketiga, dalam rangka apa? Membantu pendapatan daerah agar daerah itu, karyawan negara, karyawan pemerintah itu mendapatkan gajinya teratur dan tertata, tetap tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3. Ya kan? Pendapatan dari mana? Salah satunya dari NPWP tadi itu. Ya kan? Kalau andanya itu tidak bekerja, tidak berpendapatan, kita juga berhak meminta kepada negara. Tapi kalau negaranya miskin, daerahnya nggak punya, defisit, gimana membangun jalan, ya kan? Gimana akan membangun sungai, infrastruktur, ya kan? Gimana akan memberikan makan gratis, ya kan? Kan nggak bisa. Maka kita yang sudah berpendidikan nih, ya kan? Sudah sekolah nih, sudah punya sertifikat helper, umpamanya sertifikat mengelas, welder, punya SIM, ya, punya keahlian apapun, maka kita tawarkan pada perusahaan untuk menerima kita karena kita berkewajiban untuk membela negara, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya warga Cilegon lewat bekerja. Maka kita minta kepada pemerintah untuk bersama-sama membangun Cilegon rumah kita ini dengan bersama-sama aktif dan kreatif di daerah kita. Understand? Yeah. Itu dalam rangka itulah kita ini kebersamaan kita bangun, ya. Terima kasih. Bagi yang belum mendapatkan ininya, silakan nanti diisi. Insya Allah kalau tidak hari Senin, hari Selasa kita sudah go. Itu sudah menyampaikan. Sekali lagi nih, bahwa pengangguran yang datang dan pergi di PMAG itu, sarjana ini jumlahnya adalah sementara ini jumlah 283 orang, ya kan? Kemarin-kemarin, ya, pada bulan dan tahun kemarin ini jumlahnya 5.797 yang datang ke sini, ya kan? Ini ada nih datanya, jelas nih. Kemudian bulan-bulan ini, minggu-minggu ini adalah sejumlah berapa? 589. Ini datanya. Yang baru nih, yang baru. Nah, sementara yang tertera dalam HP grup kita ini PMAG yang baru nih adalah 287. Ya kan? Itu. Silakan dilihat di anunya itu, ya. Ini belum semua itu, masih banyak yang baru akan daftar itu, yang belum masuk grup sebagainya kan, masih banyak kan itu. Jadi sekali lagi kita ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara atau APBN, APBD, kita akan bekerja mengisi perusahaan-perusahaan yang ada di Cilegon khususnya. Kita ingin membantu negara agar gaji guru honor nih lancar, agar gaji honor pemerintah tuh yang dari pemerintah, ya kan banyak tuh yang Honda, yang apa itu namanya, yang THL ya, yang THL baik yang di dinas tenaga kerja, yang di dewan sebagainya, itu kan butuh gaji tuh, butuh honor tuh. Dari mana pendapatannya? Nah, kalau kitanya aktif, kita NPWP-nya lancar, nah, mereka juga
Bisa ditingkatkan tuh dari 3 juta menjadi 4 juta, ya kan? Bisa naik nanti ininya, apa namanya? PAD-nya bisa naik juga itu tingkatan pembayaran apa namanya? UMK atau UMR? UMR-nya itu bisa naik nanti tuh kalau semuanya kerja. Dan nama Cilegon akan booming lah. Wih, Cilegon gak ada yang nganggur, pinter-pinter, gak ada yang miskin, gak ada yang bodoh, pinter-pinter. Ya kita buktikan lah. Rakyat harus bisa membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.